Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Sedikit kesimpulan dari hasil membaca hari ini dari buku Ustadz Amrun Nurkholis yang berjudul Mendobrak Keterbatasan. Di buku tersebut ada beberapa judul yang di sana tertulis semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses. Kemudian dilanjutkan dengan subjudul memulai dari hal yang kecil, dan yang terakhir adalah istiqomah. Semua itu butuh proses. Jadi kita tahu bersama seinstan-instannya mie instan pasti juga butuh proses. Dia dimasak dulu, ya kan? Dikasih air, diaduk-aduk dengan bumbunya, baru jadi mie instan. Kecuali beda halnya dengan yang maha mengadakan. Maha mengadakan bisa menjadikan sesuatu tanpa sebab musabab. Allah bisa menjadikan sesuatu kun fayakun, maka jadilah itu terjadi. Beda halnya dengan kita butuh proses, butuh tahapan untuk mengetahui sesuatu hakikat agar kita tahu arti dari hakikat tersebut. Makanya semua itu butuh proses. Kemudian yang berikutnya adalah melalui tahapan yang kecil atau sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung melakukan sesuatu hal yang besar kalau tidak diawali atau dimulai dengan langkah-langkah yang kecil, ya. Begitu juga kita tidak bisa membaca Quran dalam jumlah yang banyak kalau tidak diawali dengan latihan dulu sehari baca selembar, nanti besok naik lagi 2 lembar, sehingga kita terbiasa sehari sejuz atau bahkan lebih banyak lagi. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Kemudian juga dibutuhkan yang namanya istiqomah. Karena sesuatu apapun kalau tidak ada istiqomah, ya hanya sia-sia belaka. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam buku Outliers yang ditulis oleh Malcolm. Di situ disebutkan bahwasanya seseorang itu dia akan menjadi ahli dalam satu bidang itu dibutuhkan kurang lebih 20.000 jam atau 30.000 jam. Kalau kita kalkulasikan dalam tahun, kurang lebih 13 tahun. Jadi butuh waktu, butuh proses yang panjang agar kita menguasai suatu ilmu. Itulah yang namanya semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses, kemudian dilakukan atau diawali dengan langkah-langkah yang kecil dan harus disertai dengan istiqomah. Demikian saja, semoga bermanfaat. Baik, bismillah. Dari buku yang saya baca, penulis Syekh Mahmud Al-Misri yang berjudul Ta'alluqul Qalbi bil Akhirati, atau agar akhirat dekat di hati. Kesimpulan yang saya baca di buku tersebut, jalan menuju jalan setan menuju hati. Nah, jadi teman-teman ketahuilah, bagian yang paling mulia dari anggota badan kita yaitu hati. Jadi hati adalah rajanya anggota tubuh. Selebihnya yang mengerjakan. Jadi hati penggerak tubuh kita.
Hati juga dihiasi dengan hawa nafsu dan syahwat. Lagi ya. Adapun setan menuju hati kita itu pintu-pintunya sangat banyak. Terutama kita tidak tahu apa isi hati kita, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghiasi hati, berlindung kepada Allah dan berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagaimana dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, saya akan membahas tentang buku karangan Ibnul Jauzi yang berjudul Hafalan Buyar Tanda Tak Pintar. Kemarin kita telah membahas isinya. Sekarang saya akan membahas biografi penulisnya, yaitu Ibnul Jauzi. Nama asli Ibnul Jauzi adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ja'far al-Jauzi. Beliau adalah keturunan khalifah setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berarti seorang Arab asli, keturunan Quraisy Bani Tamim. Ketika masa kecil dan masa muda beliau ini sudah mempunyai banyak julukan dan gelar karena kecerdasan beliau, kepintaran beliau ketika masih kecil. Beliau ini seorang hafiz, seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dan juga sastrawan, dan juga malahan termasuk penasihat. Beliau ketika umur 9 tahun, bayangkan umur 9 tahun sudah menjadi penasihat. Sudah banyak yang mendengarkan nasihat beliau. Kita yang umur 9 tahun masih ingusan, mungkin masih lari sana sini. Nasihat beliau ini sudah banyak didengarkan oleh orang-orang terdahulu. Karena beliau ini dianugerahkan oleh Allah otak haibah yang sangat pintar. Beliau dari kecil sudah merasakan nikmatnya belajar. Tadi di dalam kitab ini, di dalam biografi beliau tadi dijelaskan di dalam buku ini bahwa ketika teman-temannya mandi di Sungai Tigris, beliau hanya melihat sambil melancarkan hafalan Qur'annya. Ketika teman-temannya asik bermain di Sungai Tigris, beliau belajar. Karena dari kecil beliau sudah merasakan nikmatnya belajar, manisnya belajar. Ya, jadi mungkin ini sebagai motivasi kita, ketika seseorang telah merasakan nikmatnya dalam belajar, maka pasti dia akan menjadi ahli atau menjadi itulah semuanya. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya belajar, pasti tiada halangan lagi. Pasti kita akan tekuni dalam semua bidang kita untuk kita pelajari bersama. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman dalam buku yang saya baca yaitu buku karya Buya Hamka yang berjudul Bohong Dunia. Dalam buku ini disebutkan bahwa bohong terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bohong, yaitu melebih-lebihkan, yang tadinya
sehasta, dia bilang menjadi 2 hasta dan selebihnya. Dan yang selanjutnya yaitu bohong dalam memotong sebuah informasi atau perkataan. Contohnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un dikatakan bahwa celakalah bagi orang yang sholat ketika perkataan itu dipotong, maka akan mendapatkan pemahaman yang sasar. Dan selanjutnya itu bohong terhadap hati sendiri. Dicontohkan banyak seseorang yang menghadap kepada Rasulullah, dia menyebutkan bahwa Nabi adalah utusan Allah, padahal di dalam hatinya dia tidak menerima bahwa Nabi adalah utusan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi majma'in, amma ba'd. Saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca, yaitu tentang judul Khutbah Setahun, yang ditulis oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Yani, dan di mana saya bisa memahami dan saya ketahui di dalam buku ini bahwa ketika kita dalam keadaan tidak baik atau kurang nyaman atau tidak bagus dalam diri kita, maka itu adalah sebuah pergangguan dari gangguan setan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, di mana yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu fis salmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, ada udkhulunya, udkhulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Sebenarnya yang sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis salmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa kita ketahui bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sebagai hamba atau sebagai makhluk manusia. Itu adalah musuhnya adalah setan. Oleh karena itu kita bisa kita lawan dan kita hadapi sebuah gangguan dari setan ini, seperti kita tidak nyaman dalam diri kita atau kita selalu diganggu oleh gangguan-gangguan yang tidak baik, atau seperti kita cepat tidak fokus untuk belajar, atau tidak kok banyaklah apa yang kita rasakan dalam diri kita. Oleh karena itu, dan adapun cara-cara kita untuk menghadapinya adalah kita harus berbanyak-banyak untuk berdoa ketika kita
sebelum tidur kita baca doa. Ketika kita mau bekerja atau menuntut ilmu, maka jangan lupa kita untuk berdoa dan kita niatkan agar kita terhindar dari pergangguan setan. Mungkin sekian itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku ini. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.